Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Kali ini saya akan menyajikan sebuah aplikasi sederhana sebetulnya, yaitu dari Excel. Bagaimana cara membuat kisi-kisi soal, sekaligus nanti dari kisi-kisi tersebut akan menjadi sebuah kartu soal dan kemudian menjadi draft soal. Jadi satu aplikasi dalam satu lembar bisa untuk membuat soal yang diawali dengan membuat kisi-kisi secara otomatis. Baik Bapak dan Ibu guru, saya buka dulu aplikasinya atau ini sebetulnya Excel biasa. Nah, ini sebetulnya Excel gitu. Nanti bagi Bapak dan Ibu guru yang memerlukan ini, aplikasi Excel ini, bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar emailnya, nanti saya kirimkan ke masternya, master kosong seperti ini ya. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu guru. Ini di sini ada beberapa komponen yang harus diisi. Yang pertama ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian materi dan indikator soal. Kemudian di sini ada bentuk tesnya seperti apa, nomor tesnya seperti apa, kemudian kunci jawaban dan rumusan butir soalnya seperti apa. Kemudian di sini ada kita masukkan kunci jawabannya di sini sebagainya. Atau kalau yang memerlukan gambar tinggal masukkan di sini. Baik. Saya akan mencoba masukkan 5 saja, 5 soal. Oh ya, ini untuk pilihan ganda. Jadi yang atas ini, bagian atas ini Bapak dan Ibu, ini untuk pilihan ganda. Kemudian untuk uraian, nah itu bisa dilihat di bawah. Nah ini uraian. Jadi sama saja sebetulnya, hanya bedanya di sini di bentuk soal. Nah kalau ini bentuk tesnya mungkin di sini ditulis esai atau uraian. Kemudian nomor soal ini sama sebetulnya ya. Ini jawaban sebagainya. Tapi saya akan coba yang atas dulu. Baik. Pertama kita masukkan kompetensi inti. Anggap saja kita dari awal. Nah, saya ini ada dari silabus saya ngambil. Oh, maaf. Nah, dari sini saya akan masukkan ini mapelnya seni budaya untuk kelas 12. Saya kopikan dulu. Di sini sudah yang akan saya bawakan di sini yang akan dijadikan soal nantinya. Ini yang dari KD titik 3.1 maksudnya. Saya masukkan dulu ini 5 soal karena memang saya udah memilah-milahkan biar cepat aja sebetulnya. Ini tinggal di Ctrl C atau di copy, kemudian masukkan ke sini, kemudian kita pastekan di sini. Nah ini udah masuk kompetisi inti dan kompetisi dasarnya. Ada ya 5 soal, betul 5 soal. Baik. Selanjutnya tinggal masukkan materinya. Nah saya juga ngambil dari silabusnya lagi. Ini materinya sampai sini, kemudian di copy, Ctrl C, lalu masukkan ke sini. Baik. Ini Bapak Ibu contoh saja, tapi ketika nanti Bapak Ibu mau memberikan materi, mau membuat kisi-kisi, tentunya kan disesuaikan dengan yang diajarkan ya. Hanya saya ini ambil kompetensi dan kompetensi dasar materinya ini yang telah saya siapkan aja sebetulnya. Lalu Bapak dan Ibu, indikator soal. Nah ini indikatornya juga saya ambilkan dari sini. Ini karena saya udah pernah bikin. Ini contoh saja, misalkan untuk KD 3.1 di sini indikator soalnya memahami konsep dasar gerak tari misalkan. Kemudian yang 3.2-nya memahami jenis dan nilai estetis sebuah tarian. Nah ini sebetulnya kan bisa, ini dibuat dulu sebetulnya, disesuaikan dengan KIKD-nya. Baik, tapi saya karena udah buat, saya kopikan sampai nomor 5. Ini
kemudian masuk lagi ke sini. Nah, ini indikator soalnya, kemudian pastikan di sini. Baik. Nah, ini bentuk soalnya, ini PG, ini tulis saja PG. Ya, ini pilihan ganda, ini tinggal ditarik aja ke bawah sampai 5 saja. Oke, PG semua. Kemudian untuk penempatan nomor soal, nah ini sebetulnya bisa Bapak Ibu diurut, apakah di 3.1 dijadikan nomor 1, 3.2 jadikan nomor 2, atau dibalik dan sebagainya. Itu terserah Bapak dan Ibu. Tapi saya ini langsung saja 1, 2, nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5. Nah, ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya Bapak, ini ada kunci jawaban. Maksudnya, nah kita kan ingin memberikan, ini betul kisi-kisi, tetapi kan nanti si pertanyaan atau soal yang diberikan ke anak itu, ya kita harus menyimpan dulu, kuncinya akan disimpan di mana misalkan. Ya. Nah, contoh misalkan saya menyimpan kunci untuk nomor 1, ini disimpan di C misalkan. Ini acak aja dulu Pak. Ini D misalkan, ini A, ini D, ini C, B aja lah. Nah, tapi nanti cara kerjanya terserah Bapak dan Ibu, apakah satu-satu dieret ke sini. Nah, setelah ini kan indikator soalnya, memahami konsep dasar gerak tarik, baru kemudian kita membuat rumusan butir soalnya. Ya, rumusan butir soalnya. Nah, ini juga saya sudah membuat rumusan butir soalnya seperti ini. Nah, ini saya copy aja lah biar cepat Bapak dan Ibu. Nanti bisa dilihat di contohnya. Kemudian saya pastikan di sini. Nah, ini contoh misalkan untuk KD 3.1 dengan materi menentukan ragam gerak dasar dan lain sebagainya. Kemudian indikator soalnya memahami konsep dasar gerak tarik. Ininya PG, kemudian ini dijadikan nomor 1, kita ininya di C, tapi bisa saja nanti ini terakhir Bapak dan Ibu setelah ini kunci jawaban. Kemudian rumusan soalnya, nah ini yang kita bikin rumusan soalnya. Misalkan begini, ini saya buat begini, daerah yang melakukan gerak tarik yang memiliki gerak silat berasal dari daerah. Nah ini kan rumusannya seperti ini misalkan. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu ini kan kita harus masukkan kunci jawabannya di sini, ya. Kunci jawaban dari rumusan soal ini. Nah, ini juga saya sudah siapkan supaya cepat saja sebetulnya. Ini copy, kemudian pastekan di sini. Nah, ini sudah ada jawabannya, pilihan A dari Jawa, kemudian ini dari Aceh, ini dari Batak, dari Menuna. Ini berarti rumusannya meminta siswa untuk menunjukkan, nah kan, untuk menunjukkan atau menyebutkan asal daerah, ya, asal daerah yang melahirkan gerak tari yang memiliki gerak silat gitu kan. Intinya kan itu rumusan soalnya. Berarti pertanyaannya kan lebih kepada menunjukkan asal daerah tarian tersebut. Nah ini maka ini jawabannya kan daerah gitu. Oke, nah ini kemudian setelah itu baru masukkan tadi kunci jawabannya. Nah ini karena tadi saya udah membuat kunci jawaban duluan, ya nggak apa-apa, tapi nanti sebaiknya Ibu sih ini jawaban dulu baru kuncinya di sini. Baik, ini nomor 1, dilanjutkan nomor 2. Nah saya copy saja Bapak dan Ibu biar cepat gitu kan. Copy, kemudian pastekan saja di sini. Ini sebetulnya contoh saja, nanti Bapak Ibu mempraktekannya kan terserah mapel masing-masing, kemudian indikatornya juga berbeda, rumusan ini berbeda. Ini contoh saja. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai, kita ambil contoh 5. Baik, selanjutnya kita melihat di kisi-kisinya. Nah ini kisi PG-nya, ya. Ini kan tadi kita masukkan. Nah, baru masuk ke diklik. Coba kita cek di sini. Nah, ini sudah muncul Bapak dan Ibu di sini kan. Tuh. Kompetisi inti, kompetisi dasar, kemudian materi pokok, indikator soal, nomor soal, bentuk soalnya PG. Ini udah muncul. Sudah ada 5, ya. Sudah ada 5 ke sini masuk ke kisi. Ini udah bentuknya kisi-kisi. Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah, jangan lupa
nih kadang-kadang suka lupa. Kita isi dulu nama sekolah, input data sekolah di sini ya. Nah, misalkan Sekolah Nusantara, ya kan? Sekolah Nusantara, kemudian ininya mata pelajarannya seni budaya. Jenis ujian, ujian misalkan PTS misalkan, gitu kan. Kemudian bentuk tesnya pilihan ganda, jumlah soal saya karena tadi bikin 5, tahun pelajaran 2020-2021. Penyusun, nah silahkan ibu sebutkan saja guru SBK, maksudnya nama ibunya ya, gitu. Buku sumber bisa disebutkan misalkan dari buku guru atau disusun di pada, nah ini di dan pada misalkan Jakarta, ini daerah Jakarta sekarang tanggal 4 September 2020. Nah, tuliskan kepala sekolahnya di sini Bapak dan Ibu, misalkan kepala sekolahnya Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, lalu NIP-nya boleh silakan diisi, NIP-nya 1968. Ya ini diisi saja NIP seperti biasa. Kemudian NIP penyusunnya, oh ya, kalau mengisikan NIP Bapak dan Ibu ini kan jadi berubah tuh ya, jadi berubah gini. Ini bisa pakai koma di atas dulu, di koma di atas baru 1968 sekian. Kemudian ini juga pakai koma di atas, koma yang atas ya. Tim penyusunnya maksudnya NIP ibu guru ya yang menyusun soal ini 1980 sekian. Nah itu contoh saja lah Bapak. Oke, ini udah selesai, kurang 1 digit, tambahin biar sama. Nah setelah isi ini, kolom ini otomatis Bapak dan Ibu sekalian ini muncul ke atas, ya kan? Nah muncul di sini nama sekolahnya Nusantara Seni Budaya, kurikulumnya K13. Ini kalau yang mau menggunakan revisi Bapak dan Ibu ini bisa diganti kurikulum 13 yang revisi, bisa revisi 2017. Jenis ujiannya PTS, bentuk tesnya pilihan ganda, jumlah soal 5, tahun pelajaran, penyusun guru. Nah, udah lengkap kan Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan Ibu mau mengganti kurikulumnya di sini, misalkan kurikulum 2013 revisi, kan ada yang revisi 2017 itu ya. Terserah itu Bapak dan Ibu. Baik. Ini kisi-kisi sudah jadi, nama sekolahnya, nama mapelnya, gurunya, identitas kepala sekolahnya sudah jadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini sudah kita bisa cek di kartu soal. Nah di sini, nah ini kan kalau ini kartu uraian nih, nah kita kan tidak bikin uraian, caranya sama lah. Nah tinggal kita cek kartu soalnya, tinggal klik, dicek. Nah ini sudah keluar ke sini, bentar. Bapak dan Ibu sekalian, ini input data sekolah ini kan belum. Nah, kita input dulu, copy saja Bapak Ibu dari sini, dari yang tadi. Nah, dari sini ini copy saja. Ini sampai sumber buku ya, tidak semua. Copy, kemudian masuk ke kisi-kisi PG, kemudian pastekan di sini. Paste. Nah, ini identitasnya sudah masuk ya, Bapak dan Ibu. Otomatis ke atas masuk ya kan. Oke, nah ini sekarang kita lihat kartu soal ini sudah muncul kartu soal nomor 1, kartu soal nomor 2. Kartu soal nomor 1 misalkan rumusan soal, butir soalnya gini, daerah yang melahirkan gerak tari yang memiliki gerak silat yang lincah dan gesit berasal dari daerah. Nah ini kemudian kompetisi intinya muncul di sini. Nah, muncul semua, materinya juga muncul di sini. Ini kartu soal nomor 1, kartu soal nomor 2. Kemudian melihat berikutnya ini kartu soal nomor 1, kemudian ini pilihan jawabannya, ya kan? Pilihan jawabannya ini kan sudah masuk, kita isikan. Kemudian ini kartu soal nomor 2, kemudian pilihan jawabannya juga sudah muncul di sini.
Nah, untuk melihat selanjutnya yang nomor 2 sampai nomor 5, di sini tinggal diklik saja Bapak dan Ibu. Klik. Nah, ini langsung 3, sininya 4 gitu kan. Nah, sini 5. Nah, ini kosong ya karena kita tadi hanya buat sampai 5. Nah, ini udah bentuk kartu soal. Jadi tidak pusing lagi Bapak Ibu bikin kartu soal karena sudah jadi. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu, kita lihat ke naskah soalnya. Nah, ini ada pedoman penskoran, silakan aja Bapak dan Ibu. Tapi saya ingin langsung ke naskah soal. Nah, kita coba buka. Klik di sini. Tuh. Di sini sudah muncul Bapak dan Ibu soalnya, kan? Sudah langsung. Daerah mana ya? Daerah yang, nah ini udah langsung ini kuncinya, jawabannya sudah masuk, soalnya juga sudah masuk ke sini. Nah, tadi saya buat sampai 5 kan, sampai sini. Nah, untuk selanjutnya silahkan terus sampai bawah. Nanti otomatis ini masuk sini. Nah, inilah yang sudah menjadi soal Bapak dan Ibu. Gampang ya, gampang banget. Tuh. Kemudian yang terakhir ini pedoman penskoran soal. Nah, ini kunci jawaban yang sudah dimasukkan. Ini kebetulan semua sudah dimasukkan, tapi untuk pedoman penskorannya Bapak dan Ibu ini untuk uraian sebetulnya. Kalau ini tergantung Bapak dan Ibu, misalkan untuk kalau 5 soal dikali 100 dibagi 5 misalkan 20. Kalau misalkan tingkat kesulitannya sama, tapi tentu tingkat soal kan beda-beda. Ini tinggal Bapak dan Ibu ngisi saja lah gitu. Begitupun ini kalau kita mengisi tadi di depan jawaban, maka di sini muncul ya. Nah, ini skornya 10-10 dan sebagainya. Ini kalau ini penskoran saja sebetulnya. Nah, itu Bapak dan Ibu praktis, artinya satu lembar Excel bisa digunakan untuk 3 pekerjaan. Yang pertama membuat kisi-kisi, yang kedua otomatis jadi kartu soal, dan yang ketiga langsung menjadi naskah soal. Nah, ini semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki aplikasi ini. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar emailnya, nanti saya kirim melalui email masternya yang masih kosong, tinggal Bapak Ibu isi aja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.